Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Brian X everybody. Sorry banget, aku udah lama gak ngupload video. Itu hampir sekitar 6 bulan ya kalau gak salah. Aku gak ngupload itu dikarenakan ya kalian juga mungkin udah tahu kelas 3 SMK itu masa-masa sibuk gitu. Dan mungkin juga di video kali ini aku tidak akan mengupload tentang game. Tetapi pada video kali ini aku akan sedikit ngobrol bareng bersama teman-teman tentang pengalaman prakerin di PT Inopindo Digital Media. Tapi sebelum masuk ke yang intinya, aku akan sedikit menjelaskan sejarah PT Inopindo. Jadi, PT Inopindo merupakan perusahaan jasa pembuatan website profesional yang memiliki tenaga ahli muda yang berkompeten dan senantiasa mengutamakan pelayan yang prima untuk klien atau perusahaan mitra. PT Inopindo didirikan pada tanggal 10 November 2011, yaitu tepatnya di Kota Bandung, dengan akta pendirian nomor 2 oleh Notaris Wilman Kusumajaya SH MKN, dan dipimpin oleh Direktur Utama yaitu Bapak Nopi Setia Nurfiat. Dan untuk saat ini sudah lebih dari 1.000 perusahaan yang mempercayai pembuatan situs website di Inopindo. Gak hanya itu, PT Inopindo juga telah berkolaborasi dengan 10 negara di ASEAN, yang diantaranya ada Vietnam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Myanmar, Thailand, Brunei, dan juga Laos. Dan mungkin itu sedikit tentang sejarah perusahaan PT Inopindo. Oke, kita masuk ke acara intinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Rusmana. Saya sebagai ketua dari mereka. Kita semua berasal dari siswa SMK YPC Tasikmalaya. Di samping saya ada Erwin Anugrah, bisa dipanggil Ewing. Kemudian ada Asep Dian, bisa dipanggil Dayen. Kemudian ada Devi Mulyana, bisa dipanggil Ebe. Dan di sana ada Nurfi Fajril Hoer, bisa dipanggil Ajay. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, karena kita udah steril, kita lepas aja maskernya. Oke, jadi di sini aku sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Ada sedikit pertanyaan, kurang lebih ada 5 pertanyaan. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Nih buat kalian jawab ya. Pertanyaan yang pertama, apa alasan kalian memilih tempat prakerin di PT Inopindo Digital Media? Siapa dulu nih? Erwin dulu. Saya dulu. Alasannya Win, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alasan saya mengapa prakerin di PT Inopindo ini, mungkin yang pertama rujukan dari sekolah, dari alumni, dari kakak kelas juga nyaranin buat PKL di sini. Oke. Terus yang kedua, dulu juga saya sama Ebe ya udah apa ya namanya ngobrol-ngobrol gitu tentang PKL. Tadinya mau di perusahaan sebelah, tapi cuma 2 orang gitu, jadi gak jadi ke sana. Jadi sini gitu. Ya, jadi ke sini. Alhamdulillah ya jadi ke sini. Terus yang ketiga, mungkin emang kemauan saya dari dulu PKL itu pengen di luar Tasik gitu. Jadi iya, Nambah pengalaman gitu. pengalamannya akan lebih luas. Kalau di luar Tasik kan, di Tasik udah gitu-gitu aja lah, karena disebutnya masih rumah kita gitu. Kalau ke Bandung kan dari jauh dari orang tua, Belajar mandiri juga gitu. ya gitu. Oke. Mungkin segitu dari saya. Oh. Alasan saya. Oke, jadi mungkin itu alasan kenapa Erin memilih tempat prakerin di sini. Lanjut kepada Asep Dayen nih guys. Yan, kenapa kamu memilih tempat PKL di sini Yan? Awalnya sih saya itu disaranin sama keluarga
disebut namanya Wawan. Dulu tuh PKL di sini. Wawan MKS. Bukan. Wawan Salawu. Oh, Wawan Salawu. Nah itu Wawan tuh angkatan kalau nggak salah 2019 dia PKL di sini. Nah, Ke belakang berarti. iya. Nah, dia nyaranin untuk PKL di PT Indopindo. Kenapa sih dia harus di PT Indopindo? Jauh sih, kata saya itu jauh. Kan sebagai laki-laki itu kan harus, kalau bahasa Sundanya itu panjang lengkah. Jadi kan harus belajar mandiri. Nah, dari situlah saya itu beranilah untuk PKL di sini. Kan kita kedepannya juga harus menafkahi anak orang gitu. Jadi harus panjang lengkah di Sundana. Gitu. Yang kedua mungkin ya belajar mandiri, ya orang tua gitu aja lah. Ya, jadi alasannya tuh saran dari Amang gitulah, dari keluarga. Oke. Boleh juga sih. Oke, lanjut ke EB. B, kenapa kamu milih di sini, B? Ya kalau saya, awalnya sih saya pengen di perusahaan sebelah gitu. Cuma ya sama Erwin, tadinya Erwin. Cuma ada saat itu cuma menerima 2 peserta magang gitu, 2 peserta PKL. Udah basic lagi. Iya, terus dipikir-pikir lagi kalau di sana ya sudah keterima gitu, berarti dong biaya kosan, makan dan lain-lain harus ditanggung berdua dong yang lain. Jadi mahal gitu ya. Nah, itu mahal. Jadi saya juga mencari-cari lagi tempat PKL di mana di Bandung itu. Alhamdulillah saya juga keinget ada teman sekaligus kakak kelas angkatan kemarin sih. Ya dia pernah PKL di sini, katanya nyaman, enak, bersih lah gitu. Katanya. Jadi iya, jadi saya cari-cari nanti mencari tahu tentang tempat ini gimana gitu. Jadi ada gambaran juga gimana PKL di sini tuh. Nah. Dan juga kan di sini banyak saudara saya itu. Jadi gak perlu khawatir lah kalau ada apa-apa, jadi dekat saudara gitu. Oke, itu alasan saya. Jadi alasannya hampir sama ya, gitu, saran dari kakak kelas atau dari keluarga juga gitu. Kalau Ajay nih Jay, kenapa kamu mau milih tempat PKL di sini? Kalau saya mah ya aja sama si EB gitu. Oh, ikut. Best friend forever. hampir sama. Dari SMP. Terus saya lihatlah ke IG gitu kan ada ya Instagramnya gitu ya. Indopindo digital media guys. Ntar aku sediain di deskripsi. Jangan lupa follow. Pas dia tuh wah bagus kata saya gitu ya. Iya. Bagus. Nyaman gitu. Menjurus lagi ya. Ya menjurus gitu ke RPL gitu gak asal-asalan lah gitu. Kalau sok Ya. Gitu aja. Gitu aja. Iya. gitu. Oh, jadi si Ajay mah guys diajak sama si Ebe gitu. Si Indra. Oh, saya juga. Kudu batu. Nah, kalau untuk alasan aku sih gimana ya? Aku hampir sama si Ajay. Aku alasannya diajak si Ewing karena CS guys, CS berat. Iya dah. Dulu kan mereka sudah berempat. Nah, jadi kurang 1 orang lagi. Nah, jadi sisanya tuh aku yang masuk, aku diajak gitu. Tapi aku yang terakhir masuk, tapi aku yang jadi ketua. Gak tau gimana tuh. Karena dia juga public speaking. Oh, karena aku public speaking-nya lumayan lah. Insya Allah. Ya mungkin itu untuk alasan aku sih. Nah, dan juga kakak kelas nyaranin tuh kalau PKL carinya tuh yang ngoding gitu. Jadi misal pembuatan website atau pembuatan aplikasi atau juga apa sih desktop ya. Nah, kebetulan aku pas cari-cari di Google tentang Indopindo tuh dia tuh ada gitu pembuatan website gitu. Apalagi pembuatan aplikasi desktop. Nah berarti kata aku ini cocok sih. Aku diajak mereka langsung mau gitu. Soalnya gimana ya? Kalau PKL tuh emang iya harus ngoding. Karena percuma PKL kalau malah disuruh bikin fotokopi gitu. Mau fotokopiin dia. Iya. Khususnya untuk RPL gitu. Nah, mungkin itu alasan aku diajak sama Erwin ya guys ya. CS berat. Terima kasih juga kepada Erwin. Siap, sama-sama. Oke, next nih. Pertanyaan berikutnya. Pengalaman apa saja sih yang kalian dapat selama prakerin di PT Indopindo? Erwin dulu nih, pengalaman apa nih? Untuk saya ya paling ya punya pengalaman kenal dengan orang-orang baru gitu yang baik-baik, Teman-teman ya nambah teman, terus ya jadi tahulah lingkungan kerja itu gimana gitu, gambaran.
meskipun ya belum kerja asli gitu tapi tahu gambarannya. Terus mungkin dari PT Indopindo sendiri gimana ya, baiklah, sangat terstruktur gitu dalam segala hal. Jadi pokoknya mah ya the best lah Indo pengalaman. Jadi banyak sekali pengalaman yang kamu dapat. Gitu, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di sini dan baik, bukan pengalaman buruk. Awal mungkin yang dicari. segitu aja lah. Gitu. Iya. Oke, lanjut sama nih Asep dulu lah. Sep, pengalaman apa yang kamu dapat selama PKL di sini, Sep? Ya, pengalaman saya itu PKL di sini itu tahu gimana itu rasanya kerja di industri. Terus di sini juga bisa kan kita kan diajar tanggung jawab masalah project sendiri kan. Oh iya. Nah, Betul. tanggung jawab di sini juga belajar manage waktu. Di sini juga kan nggak fokus sama gimana ya? Nggak fokus sama Misalnya fokus dunia. sama dunia pekerjaan, tapi alhamdulillahnya Alhamdulillahnya soal ibadah. ibadah di sini sangat dikuatkan gitu. Mungkin udah segitu saya pengalaman. Udah. Enggak. MBB. Dan saya, jadi kalau pengalaman saya di sini tuh jadi tahu bagaimana dunia kerja di bidang teknik informatika, khususnya ya untuk RPL inilah kayak gini. Jadi gimana kerja di teknik informatika itu, terutama bisa jadi apa ya? Apa ayo? Bisa memanage waktu lah, gimana Jadi belajar Oh, disiplin ya, juga. belajar gitu. disiplin, harus kejar detail. Hmm. Nah itu nama. Lalu ya nambah teman lah, itu intinya mah. Pengalaman yang Manusia. lumayan. Teman khusus? Ya pasti ada. Teman dari grup PT Indopindo Al ya guys ya. Public speaking di sini Pak. Saya juga lancar sekarang. Ya terus itu pengalaman yang saya lumayan suka, yaitu ketika ada yang butuh bantuan, lalu ada yang bertanya kepada saya, itu yang paling saya suka itu di sana. Jadi bisa menolong orang lain lah ketika ada orang yang kesusahan dalam mengerjakan tugasnya gitu. Itu yang saya suka pengalaman. Lanjut, segitu doang saya mah. Lanjut Jai. Pengalaman aja pasti banyak nih Jai. Pengalaman apa yang kamu dapat selama PKL di sini Jai? Pengalaman sedih. Mau pengalaman sedih, pengalaman baik, pengalaman buruk, bebas ya. Yang penting pengalaman. Pengalamannya mungkin yang belajar kerja itu gimana, disiplin gimana gitu. Jadi nanti pas apa bekerja tuh nggak aneh gitu. Oh, iya. Jadi sudah tahu Udah gimana tahu gimana. kerja. Jadi ini tuh simulasi kerja sebelum bekerja. Terus pengalaman yang paling ngakak tuh ini apa? Disuruh iya apa? Oh, Nyuci. Ya, cuci kandang cupang. Oh, mau kemana Jepang? Yang ini. Iya, Aduh, siapa? sama si Asep itu doang. Alhamdulillah. Itu pun pengalaman pertama pas waktu masuk ke WC-nya ya, Iya. WC perusahaan langsung ngomong udah cupang. Mantap sih. Hebat. Tapi alhamdulillah itu insya Allah dapat pahala sih. itu menjadi amal kebaikan lah. Ya, itu aja lah. Itu Terlalu banyak jadi Liur ya. nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Pengalaman sama si dianya gitu. Dari Kuningan gitu. Udah Jan. Nah, bercerita soal pengalaman sih, aku sendiri alhamdulillah di sini dapat pengalaman. Jadi aku tuh udah mengetahui gimana tuh dunia industri, dunia usaha gitu. Oh, jadi gini tentang bekerja di usaha gitu, di perusahaan gitu. Jadi alhamdulillah di sini aku dapat bisa disiplin dengan baik gitu, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan teman baru juga gitu. Namanya sih bisa memanage waktu juga gitu, belajar mandiri di sini. Jadi atasan tuh gimana sikap kami gitu. Jadi kalau aku baik, atasan juga semakin baik ke akunya gitu. Itu sih pengalaman di perusahaan. Pengalaman paling berharga sih
pertemuan pertama. Enggak soal perkenalan. Kalian juga sih pasti udah tahu lah gimana perkenalan aku pas waktu kenalan sama kalian di sekolah gitu. Karena perkenalan itu gimana ya, membuat orang tahu bahwa kita tuh orangnya asik gitu. Nah, jadi kita mencerminkan bahwa kita adalah orang asik gitu. Anjay, bukan asik sih, so asik. Ya, alhamdulillah juga di sini nggak hanya dalam bekerja, di sini juga disiplin dalam beribadah gitu. Jadi pas awalan juga kita masuk ke sini tuh kita sudah kebagian untuk azan gitu. Jadi bagian hari Senin misal aku, hari Selasa Erwin gitu-gitu. Alhamdulillah kita langsung kebagian azan juga. Kemudian kita juga menambahkan ilmu baru tentang membacakan hadis setiap beres waktu sholat berjamaah gitu. Dan untuk perempuan tuh ta'in kalau gak salah ya hari Jumat dan Sabtu untuk perempuan. Kalau membacaan hadis setiap sholat berjamaah sih. Itu pengalaman yang paling berharga oleh saya. Berikutnya nih, bagaimana pendapat kalian tentang kepemimpinan dan pembimbing di PT Inopindo ini? Erwin dulu nih. Saya dulu, Sep. Mau duluan? Boleh. Ya, Sep. Oh, Sep dulu. Pendapatnya. Pendapat tentang kepemimpinan di sini. Nah, di sini alhamdulillah pemimpin khususnya Bapak Nopi ramah lah, the best. Ramah, baik. Banget. Gak bisa diungkapin lah. Gimana baiknya? Saking baiknya. Nah, pembimbing juga sama, dia ramah, suka bercanda gitu kan. Jadi kesan kitanya tuh jadi nggak tegang lah, jadi enjoy gitu. Di kerja juga enjoy, nggak tegang. Soalnya mereka juga welcome gitu. Kami juga kan beda-bedain mana yang senior, mana yang junior. Alhamdulillah ini. Bilang sih beda. Gitu aja. Lanjut nih, siapa nih? Erwin. Oke, dari Pendapat kamu Win tentang kepemimpinan dan pembimbing di PT ini. Untuk pendapat saya dari Panopi ya, dari pemimpin dulu. Alhamdulillah dia sangat baik gitu kepada kita. Ketemu juga langsung baik gitu, kayak gak baru kenal gitu, kayak udah kenal lama gitu. Terus baiklah, ramah. Terus untuk pembimbing Pak Doni sama juga sangat baik, ramah, orangnya welcome, Family friendly iya. di dunia. suka diajak bercanda gitu. Jadi ya yang seperti tadi Asep bilang, jadi kita gak tanggung pada Pak Doni. Soalnya dia orangnya welcome itu. Terus udah mungkin? Itu ya? udah. Udah. Kirain ada yang lain. Lanjut ke EB. B, gimana pendapat kamu B? Jawaban saya sama kayak berdua ini. Oke. Pemimpin untuk Pemimpin dulu. pemimpin ya, beliau Panopi sangat baik sekali, itu pasti ramah dan juga tidak membeda-bedakan semua orang lah, di matanya semua peserta itu setara sama. Jadi gak membeda-bedakan lah. Apa nanti Duduk apa sama tadi? rata. Jadi tanpa raja. Itu pepatahnya. Bahasa gaya. Bahasa gaya, bukan pepatah. Oh bahasa gaya. Baru tahu dia guys. Ngeleng. Anda lahir tahun berapa? Lanjut pembimbing deh. Pemimpin ya, untuk pemimpin Pak Doni, beliau orangnya sangat baik, ramah, juga ya bisa diajak bercanda lah gitu. Jadi kegiatannya juga gak terlalu tegang, enjoy, santai ngerjain tugas. Ada waktu untuk bercanda gitulah, ada waktunya juga untuk serius. Jadi enak lah buat kegiatannya juga. Pokoknya the best untuk Pak Doni. Terbebani pisan. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Jangan tambahan itu. Udah gak ada. Lanjut Jai. Ajay, pendapat Ajay tentang kepemimpinan dan pembimbing PT Inopindo. Sama aja tuh kayak aku gede. Dua ya. Dua gitu. Kopi pas tewe tuh.
kita kan mengalaminya bareng gitu. So, CTRL cewek tuh. Kopi pasti. Buat penopi ya, alhamdulillah gitu baik banget ya. Terus ramah gitu gak apa ya gitu gak judes gitu ya, bagus lah, baik gitu. Ramah kirain ente kita Kita naon? nggak pokoknya mah gitulah the best ya udah panopi. Terus untuk bimbingnya pada Pak Doni gitu, alhamdulillah baik juga Pak Doni. Baik banget mahamnya ya gitu, nggak membeda-bedakan kata Eme juga tadi ya. Nah, terus apalagi ya, ramah gitu, friendly lah ke kita semua gitu Intinya sama ya, sama ya gitu. Ya udah gitu aja Gitu. gitu, udah apa ya aku ada Kata-katanya kehabisan. nggak habis kan. Oke, kopi master guys. Nah kalau pendapat aku sendiri ya jawabannya hampir sama-sama mereka. Ya pertama-tama untuk kepemimpinan, untuk Panopi, beliau orangnya sangat-sangat ramah, sangat baik malahan. Nih aku mau cerita nih sedikit nih. Dulu kita pas pertama kali ketemu Panopi ya, kita tuh pas ketemu salim langsung Pak. Nah terus dia tuh langsung nanya, kita tuh dari mana katanya asalnya. Kita jawab dari Tasik ya. Nah kemudian dia tuh nanya tuh tentang kosnya di mana katanya. Nah kata kita tuh jawab kita ngekosnya di Bojong Soang. Nah terus dia bilang gini, bulan depan pindah aja tuh ke yang dekat sama perusahaannya gitu, supaya gak hamur biaya gitu buat bensin segala macamnya gitu. Nah dari situ kita baru aja ketemu gitu, Panopi udah peduli gitu sama kita. Ah betapa baiknya Panopi, perhatiannya luar biasa. Terima kasih kepada Panopi juga. Terima kasih. Dan untuk pembimbing kepada Pak Doni, beliau orangnya juga sangat-sangat baik, beliau sangat ramah, beliau sangat welcome kepada kami, dan beliau juga gak membedakan gitu mana junior, mana senior gitu. Meskipun kita baru di sini dan banyak sekali teman-teman PKL yang sudah lama, tetapi Pak Doni menyamaratakan kami semua gitu. Seperti Bapak tadi bilang, duduk sama rata berdiri tanpa raja. Di sisi lain juga Pak Doni juga tegas ya. Tegas. Itu sih gimana sikap kita sendiri. Kalau sikap kita sendiri baik, atasan juga akan semakin baik kepada kita. Kalau kitanya ceroboh, ya pasti siapa juga yang nggak bakal tegas. Gitu. Iya. Mungkin itu sih pendapat saya untuk pemimpin dan pembimbing the best. Lanjut nih ke pertanyaan yang keempat. Apa pesan kalian buat PT Inopindo, buat teman-teman PKL yang lagi di sini maupun di luar sana, dan buat adik-adik kelas nih? Ngapain lah? Kenapa ya tuh? Gak bisa dikata-kata lo itu. Sok, lain aja. Nur dulu, Nur. Pesan Nur buat PT Inopindo, buat teman-teman, buat adik kelas. Yang pertama buat PT Inopindo dulu ya. Ya. Buat PT Inopindo, terima kasih udah terima kita ya, terutama saya yang skillnya ya masih biasa gitu ya, masih rata-rata gitu. Pokoknya the best lah Inopindo. Terus buat teman-teman yang masih PKL atau yang udah selesai juga, kan ada yang udah selesai kemarin, tetap semangat itu belajarnya. Terus bulan berapa sih? Bulan depan kita hadapin Dikom gitu ya, sidang. Tetap semangat, tetap belajar, jangan bangor. Ulah bangor guys. Ini tetap safety. Terus buat adik-adik ya, manfaatkan waktu ya, itu belajarnya di lab itu, jangan suka bolos gitu. Jangan suka bobo gitu di lab teh. Sini aja suka bobo. Pengalaman. Aja suka bobo guys di lab guys. Pengalaman. Jadi misal Jadi bisa nambah mulai gitu. tangan yang adil guys. Kamu gitu. Adegan jangan ditiru, berbahaya. Harapnya kalau pakai pelang, adegan jangan ditiru. Mungkin segitu aja lah pesannya. Lanjut nih, siapa nih? Soal B lah, ngapain gitu. Bisa kebanyakan kata-kata kan? Perusahaan untuk perusahaan Inopindo ini, perusahaannya namanya nggak, bukan nama the best lah. The best banget. The best Inopindo mah. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Terlalu the best lah.
Itu untuk perusahaan. Untuk teman-teman yang lagi PKL, yang masih PKL di sini, tetap semangat berjuang menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing dengan putus asa. Ya, kerjakan apa yang kalian bisa terlebih dahulu. Lalu jika kalian tidak bisa, boleh bertanya kepada teman di dalam bidangnya tersebut. Jadi jangan takut bertanya lah. Ya, jangan takut bertanya. Semua juga kan Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. itu. Ingat teman-teman, Aku patah itu. itu untuk pesan untuk teman yang masih PKL di sini. Lalu pesan untuk adik kelas, ya sama seperti Nurfi tadi, ingat jangan menyia-nyiakan waktu kalian belajar, terutama ya pelajaran produktif tadi. Ketika di lab, usahakan ya fokus kepada guru, lihat apa yang guru sampaikan, jangan melaweng, ulah nyawa HP, menuju diajar, ulah bubuan, semangat, tetap semangat. Kelas 2 itu namanya, kelas 2 besok di lab. Jangan menyia-nyiakan waktu, kan sebentar lagi kelas dulu, sama kayak kita mau PKL. Persiapkan hard skill dan soft skill kalian untuk digunakan nanti di tempat PKL. Itulah pesan dari saya. Jangan menyia-nyiakan waktu kalian ketika belajar. Ya, mungkin sekian pesan dari saya untuk tadi. Oke, mungkin itu pesan dari Bebek sangat bermanfaat sekali untuk adik-adik kelas. Nah, terutama untuk masalah hard skill dan soft skill. Hard skill harus diperbaiki, soft skill harus diterapkan sampai kapanpun. Lanjut untuk Asep nih, Sep. Pesan Asep buat PT ini, buat teman-teman dan juga adik kelas. Saya yang kehabisan kata-kata. Mata tadi kayak nggak ditelat ya, bisa ngomong gitu. Nah, pesan sih untuk PT Indopindo ini, terima kasih atas telah menerima kami di sini. Alhamdulillah di sini diterima dengan baik. Semoga PT Indopindo ini makin maju ke depannya. Sukses terus. Amin. Udah mungkin untuk perusahaan mah. Nah, untuk teman-teman yang masih berjuang PKL, semangat, jangan putus asa, fokus sama proyek yang kalian kerjakan, jangan lalai. Terus patuhi apa yang diperintahkan oleh pembimbing. Udah gitu aja. Kemudian untuk adik kelas, saya minta cuma gini lah, belajar dengan sungguh-sungguh. Inti nama gimana ya? Mumpung kalian sekolah lancar, nggak kayak kami 2 tahun daring. Manfaatkan waktu sekolah kalian sebaik mungkin, karena penyesalan gak akan datang di awal-awal, di akhir. Karena kita pernah menjadi kalian belum pernah menjadi kami. Dalam hal perasaan. Kita pernah merasakan kelas 11, tapi kalian belum pernah merasakan jadi kelas 12. Mungkin udah pesan dari saya. Lanjut. Saya ya. Paling copy paste di email. Pertama untuk PT Indopindo, sekali lagi terima kasih banyak telah menerima kami dengan baik. Semoga kedepannya makin sukses, makin maju, makin gede, makin berkembang pokoknya mah. Sukses selalu Indopindo. Terus untuk teman-teman yang masih PKL di sini, semangat, jangan menyerah, tanggung jawab atas proyek yang kalian kerjakan, harus tepat waktu gitu. Deadline-nya hari itu, ya harus hari itu udah beres, jangan diundur-undur mulu. Karena baiknya sebelum deadline gitu. Mungkin itu aja untuk teman-teman. Terus untuk adik-adik kelas, Untuk kuningan kan. untuk adik-adik kelas, pesan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mumpung kalian udah tetap buka, khususnya SMK IPC nih, udah tahu kalau sekolah lain mudah-mudahan udah masuk juga. Manfaatkan waktu belajar kalian dengan sebaik mungkin, karena
kami telah merasakan selama hampir 2 tahun ya daring, nggak ada yang masuk pelajaran deh aslina. Iya. tugas numpuk dikerjakan. Mumpung kalian, Itu mah bisa. Abi. Alhamdulillah kami mumpung kalian tatap muka, yalah paksain belajar. Soalnya ya hanya kama gitu panderi Ya panderi. Kecuali mun teu heula ya pendaftaran penting lama. Lain aja kan. Mungkin segitu dari saya untuk pesan untuk adik-adik. Kamu Andra? teu kuat habis. Makanya ada public speaking. Ya, untuk saya sendiri untuk pesan buat PT Inopindo, saya sendiri mewakili semuanya. Terima kasih kepada PT Inopindo yang telah menerima kami, yang telah menyambut kami dengan baik, meskipun kami banyak sekali dalam kekurangannya. Semoga Inopindo makin jaya, makin sukses, makin bercabang. Ditunggu cabangnya di Tasik ya guys ya. Amin. Nah, ntar aku yang bekerjanya. Aku bos ya. Ya, semoga masih makin sukses lah. Terima kasih. Amin. Pesan untuk teman-teman yang masih PKL, kalian tetap semangat. Kalian harus bisa bertanggung jawab. Ya, sama-sama seperti yang teman-teman saya bilang. Kalian harus bisa melaksanakan proyek tuh mengerjakan proyek, beres proyek tuh sebelum deadline gitu. Jadi kalian harus bisa memanage waktu gitu. Nah, gitu jangan suka berleha-leha gitu. Jadi tampilkan yang terbaik yang kalian bisa. Kalau kalian nggak bisa, diajar. Kudu bisa bisa. maksimal. Nah, untuk adik-adik kelas nih, pesan untuk adik-adik kelas. Mumpung kalian sekarang udah tatap muka, ya khususnya di EPC ya. Ya, EPC alhamdulillah udah tatap muka dari awal, dari pas kita kelas 3 alhamdulillah. Dan untuk sekolah lain juga semoga tatap muka. Nah, mumpung tatap muka, kalian tuh belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan berleha-leha, jangan disepelein gitu. Karena kami pernah merasakan hampir 2 tahun gitu belajar daring gitu. Gimana tuh, kalian juga pasti merasakan lah daring pas kelas 1 gitu. Yang kelas 11 sekarang pasti merasain Pasti merasakan daring gitu. Gimana daring gitu. Apalagi produktif. Kan pas dulu kita daring, pas pelajaran produktif belum mempunyai laptop, belum mempunyai HP bagus gitu. Jadi HP-nya masih tenonet. Nah, jadi kami tuh kurang gitu dalam hal produktif. Nah jadi mumpung masih tatap muka gitu, kalian tuh belajarnya dengan benar gitu. Oke, tetap semangat dan jangan lupa nih, kan corona belum hilang, jangan lupa safety, pakai masker biar gak kelihatan jeleknya. Mungkin itu pesan buat semuanya. Terima kasih. Lanjut nih ke pertanyaan terakhir. Recommended gak nih kalau prakerin di PT Inopindo? Siapa dulu nih? Sukses. Siapa dulu nih? Saya aja. Menurut saya itu recommended banget. Sama Bapak di sini tuh menjurus lah, diibaratkan menjurus dengan apa yang di sekolah kita itu yang diajarkan di sekolah. Dulu lah, ya gitulah. Jadi kan khususnya gitu kan di jurusan RPL tentu saya. Nah kan di sini jasa pembuatan website, application di desktop, terus di Android dan apps di app aplikasi app. Asep lupa guys, sorry guys. Lupa ingat. Ya ini lah rekomendasi banget ya karena menjurus dengan bidang yang kita sedang jalani gitu. Khususnya RPL ya. Khususnya RPL. Tapi sih TKJ MM juga bisa menyesuaikan sih. Ada. Ini yang lainnya recommended gini. Kalau menurut saya sih sangat recommended banget, terutama nih untuk ya jurusan RPL tadi kata Asep bilang. Di sini skill kalian kalau yang udah punya skill dasar di sekolahnya pasti bakal pakai lah gitu di sini. Insya Allah pasti bakal kepake banget. Jadi saya sangat recommended banget untuk teman-teman atau adik kelas yang masih kelas 11 nih, yang tahun depan mungkin akan PKL, recommended banget di sini. Bagus.
tempatnya juga bersih, bagus, tapi ya itu recommended banget dari saya. Kering. Makanya Menurut saya jelas banget recommended nih buat adik-adik, khususnya jurusan IT mungkin bisa ke sini, khususnya RPL, bisa banget lah ke sini RPL, TKJ dan juga MM juga bisa. Terus alasan mengapa recommended di sini, jadi si projectnya itu menyesuaikan. Contoh skill kita kan masih bawah contohnya, jadi si perusahaan tidak menuntut untuk ngerjain project gede dulu, jadi menyesuaikan skill kita. Jadi di sini kita yang ngajuin project, jadi kemampuan kita kan sampai mana gitu. Jadi si perusahaan tidak memberatkan kita dalam hal project gitu. Pokoknya recommended banget buat adik-adik untuk PKL di sini. Terima kasih. Kerja. Anjay. Ada gajah. Untuk aku ya sangat rekomendasi banget ya. Soalnya kayak aja di sini aja gitu buat jurusan RPL ya. Jurusan yang lain juga bisa, TKJ sama MM gitu ya. Pokoknya IT aja, IT gitu. Bisa RPL. Udah, segitu aja. Udah ya, kata-kata. Aku aja numpang ngerina wae. Kayak Sangat saya panggilan. ya udah. Kalau menurut aku sih gimana ya? Sangat recommended lah. Ya dikarenakan apa? Ini terutama jurusan IT nih, khususnya RPL. Nah kan di PT Indopindo ini ada 3 cabang kalau saya. Pembuatan website, pembuatan aplikasi, kemudian desktop. Nah ini tuh sangat cocok, sangat ngajodo jik Sunda nama guys. Jadi sangat ngejalur gitu. Jurusan lain juga bisa sih MM karena bagusnya di sini. Nah si pembimbing itu bisa menyesuaikan gitu. Gimana untuk jurusan RPL, gimana untuk jurusan MM. Teman-teman aku juga ada yang jurusan MM ke sini gitu. Cuma beda sekolah. Dulu kita tuh bareng sama apa sih? SMK Cendikia kalau nggak salah. Nah kan pas awal masuk ke sini, yang pertama kita harus bikin CV PDF untuk semuanya, untuk jurusan RPL dan juga MM. Nah untuk kedua kan yang tadinya harus membuat CV web, kan CV web mah hanya di RPL doang, gak di MM gitu. Nah bagusnya di sini tuh pembimbingnya tuh menyesuaikan gitu. Jadi untuk RPL tuh kalian membuat CV web, dan untuk MM kalian membuat CV animasi gitu. Nah jadi ini yang membuat saya tidak memberatkan lah namanya. Guys, ucapan aku dipotong ya guys. Pohon deui we. Jadi ini yang membuatkan aku betah di sini. Pohon deui ah. Gak apa-apa. Ya mungkin yang membuat kita betah di sini karena semua orangnya tuh welcome gitu. Jadi kita tuh baru di sini, tapi 1 hari 2 hari kita udah akrab sama semuanya gitu. Makanya kita betah. Tapi kita besok harus pulang guys. Ini hari terakhir kita di sini. Karena hari Senin tanggal berapa? 18 kita harus sekolah. Masuk. Sedih banget. Gila sih. Kita masih betah asli di sini, apalagi ada si ada si betah. Ada si betah. Aduh, asli guys, kita masih betah di sini. Ya mungkin pertanyaan sudah semua terjawabkan oleh semuanya. Ada tambahan, mungkin ada tambahan dari kalian? Salam, ada say hi. Buat yang dari Bandung bisa pilih ada say hi kepada ibu kalian, kepada bapak kalian. Kepada semuanya. Nah, mungkin segitu doang. Mohon maaf banget nih bila ada kata-kata kami, bila ada tingkah laku kami atau sikap kami yang tidak berkenan ke dalam hati kalian. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu ngobrol bareng dari kita. Berbagi pengalaman. Ya berbagi pengalaman sedikit lah, bercerita.
salam kenal dari kami SMKIP Tasikmalaya. SMKIPC siap belajar, siap berusaha, siap sukses. Allahu Akbar. SMK bisa. Kami tunggu kalian di Tasik, oke? Jangan lupa apa? Like and subscribe ya guys ya. Ya intinya mau titip oleh-oleh bisa. intinya kita tunggu di Tasik. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum.